Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pertama HMJ Kemapi FIKP Unhas. Nah, kali ini kita akan mengundang Presiden sebagai pembicara pertama di pembukaan podcast pertama kita ini. Dan selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Pres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu hebohku. Ya Allah. Jadi ini podcast pertama tadi salah satu program insidentilnya Hublu periode 2021. Jadi langsung saja atau kutanyakan dulu kabar tak ini. Bagaimana kabar tak? Alhamdulillah baik sekali, Ji. Masih puasa Jiki. Atau sudah minta dibucok? Kalau dibilang puasa, alhamdulillah sampai sekarang enggak ada pi. Ada kata-kata bucok enggak ada pi. Saya kira enggak pernah pi buka dari puasa pertama deh. Astagfirullah. Lanjut Midi, langsung saja to the point. Mewakili pertanyaan teman-temanku yang ada di luar. Secara umum, apa sih sebenarnya HMJ Kemapi FIKP Unhas ini? Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang HMJ Kemapi FIKP Unhas, secara historis memang panjang yang diturunkan sejarahnya Kemapi. Di mana banyak pendiri-pendiri, banyak senior-senior tua yang terlibat untuk bagaimana adanya Kemapi ini sendiri. Nah, secara histori kelembagaan, dengan cinta dan keras kepala, sejarah diturunkan pada tanggal 20 Oktober tahun 1986, di mana himpunan mahasiswa perikanan dideklarasikan di Unhas itu sendiri. Nah, untuk nakoda pertama dinakoda oleh Kekanda Tamsil. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, dengan eksistensi Himarin itu sendiri, dengan membuat banyaknya kegiatan-kegiatan nasional, dan puncaknya di tahun 1991. Nah, Himarin ini yang mempelopori adanya Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia, atau yang biasa kita tahu Himapikani. Nah, sering lagi berjalannya waktu dengan adanya banyaknya dinamika dan problematika kelembagaan, Himarin ini sudah dianggap tidak bisa mewadahi warga perikanan itu sendiri. Nah, puncaknya di tahun 1998, bertepatan dengan jatuhnya rezim Soeharto pada saat itu, Himarin ini mekar menjadi 3 himpunan mahasiswa profesi yang sekarang setingkat dengan himpunan mahasiswa jurusan. Nah, ketiga lembaga tersebut ada Himpunan Mahasiswa Manajemen Sumber Daya Perairan, Himpunan Mahasiswa Budidaya Perairan, dan ada Himpunan Mahasiswa Pemanfaatan Sumber Daya Perairan. Nah, ketiga lembaga ini di tahun 2000 bertambah menjadi 4, di mana di tahun 2000 ini ada Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Perikanan atau kita biasa tahu Himasep. Iya. Nah, selain adanya 4 lembaga yang kita naungi, ada unit kegiatan mahasiswa atau biasa kita sebut dengan UKM. Nah, adanya UKM ini, teman-teman perlu tahu, UKM ini gunanya untuk mewadahi minat dan bakat di perikanan sendiri atau Kemapi. Ada 3 lembaga yang berdiri. Yang pertama UKM FDC Unhas, di mana dari kepanjangan FDC itu sendiri adalah Fisheries Diving Club. Nah, FDC sendiri ini dia mewadahi bagi mahasiswa perikanan yang memang punya minat di dunia selam. Jadi dia memang fokus ke arah laut, terutama dunia selam. Yang kedua ada UKM Anak Pantai, di mana UKM Anak Pantai ini dia memang mewadahi seluruh warga perikanan yang memang fokus untuk dia fokusnya ke olahraga. Jadi segala aktivitas yang berbau olahraga ya di Anak Pantai wadahnya. Yang ketiga, ada yang dikatakan UKM Mapala Perikanan Greenfish Unhas. Nah, biasa kita sebut ini dengan nama GF. Nah, jadi GF ini dia berdiri di tahun 2001. Di mana GF ini bisa mewadahi seluruh warga Kemapi, seluruh warga perikanan yang memang punya rasa cinta yang berlebih untuk alam itu sendiri. Jadi dia memang penggiat untuk pelestarian alam, baik itu alam lingkungan maupun segala hal bentuk yang memang ujung-ujungnya untuk gunanya bisa melestarikan alam. Kan yang saya dengar tadi Himarin pertama kita ceritakan. Bagaimana ceritanya Himarin menjadi Kemapi seperti sekarang ini? Oke, mungkin ini pertanyaan yang secara universal banyak yang memang tidak tahu toh bagaimana memang sejarahnya dari Himarin berubah menjadi Kemapi sampai saat ini. Nah, sejarah ditorehkan pada tahun 1998, lagi-lagi di tahun tersebut di mana jatuhnya rezim Soeharto. Di tahun tersebut Himarin mempersiapkan sekitar 6 bulan kalau tidak salah, karena saya juga pernah berdiskusi dengan senior-senior
yang memang pengurus di Himarin itu sendiri. Dia mengatakan bahwa persiapan untuk mengubah dari Himarin ke Kemapi dia butuhkan 6 bulan lamanya. Jadi pada saat itu Himarin berubah menjadi Senat Mahasiswa Kemapi FIKP Unhas. Jadi di zaman tersebut kelembagaan yang ada di bawahnya ada 3 lembaga pada saat itu di tahun 1958. Satu tingkat di atasnya itu ada Senat Mahasiswa. Itu yang kita sebut dengan Senat Kemapi FIKP Unhas. Jadi secara historis, secara kelembagaan memang ada perubahan yang terjadi pada tahun itu. Iya. Terus kan saya dengar tadi Kemapi ini menaungi 7 lembaga. Nah, secara kita sebagai ketua saat ini atau presiden, bagaimana cara tak menyatukan ketujuh lembaga yang kita tahu pada setiap lembaga itu memiliki ketuanya masing-masing dan anggotanya masing-masing dengan pemikiran yang sudah pasti sangat berbeda. Bagaimana cara tak untuk menyelaraskan hal itu? Oke, dengan pertanyaan itu mungkin memang kita tidak bisa pungkiri. Iya. Bagaimana 7 lembaga tersebut punya ego dan punya senior-senior memang besar di KMP maupun UKM itu sendiri. Iya. Jadi untuk meredam adanya ego sektoral ataupun senior-senior yang memang punya rasa cinta yang berlebih untuk KMP dan UKM, dari kepengurusan itu sendiri kita lebih perbanyak komunikasi dan koordinasi antar ketua-ketua lembaga yang ada di dalam. Jadi untuk ke depan, untuk bagaimana kita menjalin hubungan emosional yang baik para petinggi lembaga, kita memang perbanyak komunikasi, banyak koordinasi supaya kelembagaan Kemapi ini bisa menjadi lebih besar lagi, karena tidak bisa dipungkiri, tidak bisa berdiri, tidak bisa eksis di luar kalau umpamanya tidak ada lembaga yang kita naungi. Saya tidak bisa kepungkiri juga dengan banyaknya petinggi lembaga yang punya memang visi dan misi di UKM maupun KMP itu sendiri, dan pasti muaranya ataupun ujungnya nanti demi kebaikan Kemapi, saya percaya itu. Iya. Jadi kuncinya ada 2 koordinasi dan komunikasi. Kenapa jadi 3 paling? Astaga. Recehnya. Terus kan dalam kepengurusan tak saat ini, apa sebenarnya yang mau kita capai di luar dari visi dan misi yang kita ajukan pada saat mengajukan diri sebagai ketua atau presiden di HMJ Kemapi ini? Berbicara tentang tujuan di luar visi dan misi yang kita tentukan, kami melihat realita yang terjadi, di mana kondisi sekarang kita memang dilanda pandemi COVID-19 dan memang kita mengharuskan untuk apa-apa kerja di rumah. Jadi semua aktivitas kita memang terbatas ruang dan waktu untuk mengerjakan sesuatu, dan terkhusus di kelembagaan kita sendiri pasti terbatas dengan kader itu sendiri. Jadi di kepengurusan kami kita lebih memanfaatkan media sosial. Bagaimana media sosial ini bisa menjadi jembatan kelembagaan dan kadernya itu sendiri. Jadi di media sosial ini gunanya kita bagaimana promosi dan sosialisasi setiap kegiatan yang kita lakukan sehingga penyebarannya bisa masif, bisa diketahui oleh baik itu warga yang ada di Makassar maupun warga yang ada di daerah-daerah. Jadi kita memang mungkin ini suatu inovatif, kreativitas yang di kepengurusan kami lebih memanfaatkan media sosial untuk bagaimana menarik kader. Mungkin itu intinya. Jadi media sosial ini merupakan jembatan juga untuk melaksanakan program kerja tak gitu. Karena saya lihat ini bagaimana caranya program kerja tak nanti akan berjalan kalau dari warganya sendiri sudah banyak yang pulang ke kampungnya masing-masing. Jadi dari kita sendiri bagaimana cara tak untuk menyikapi hal itu? Oke, dan untuk menyikapi hal tersebut lagi-lagi saya kembalikan ke media sosial. Itu gunanya media sosial. Yang hubungannya jauh bisa dekat, yang dekat lebih mendekat lagi. Nah, untuk mensiasati ataupun mengakali bagaimana kader yang memang sudah ada di kampung untuk berpartisipasi di kegiatan tak, ya itu gunanya dengan komunikasi tak lebih baik lagi sama kader itu sendiri. Karena tidak bisa juga paksa untuk ke Makassar dan kondisi sekarang yang memang dilarang kita untuk ke Makassar. Jadi memang kita manfaatkan adanya media sosial, adanya perantara yang dipakai di perkalian itu ada Zoom meeting maupun Google Meet untuk digunakan pada saat rapat, sehingga apapun yang kita inginkan pada saat kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar, bisa
berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan baik. Dengan adanya media sosial kita manfaatkan. Iya. Terus membahas tentang warga, sekarang kita melenceng lagi ke calon warga ini. Karena kan saya dengar-dengar Momi Pengaderan tahu ini ada Mika Misunya Arwana. Saya lihat bagaimana cara Ata untuk menarik kader nanti ini untuk mau ikut dalam Pengaderan sebagai calon keluarga dari HMJ Kemapi itu sendiri. Oke, mungkin ini pembicaraan yang sensitif deh karena bahas kita tentang Pengaderan toh. Apalagi kami dari HMJ Kemapi FIKP Unhas itu sudah meluncurkan Kominsun dari Arwana. Dan di mana Arwana ini merupakan tahap pertama untuk Pengaderan. Jadi teman-teman yang mahasiswa baru angkatan 2020 untuk mengetahui bagaimana Kemapi ke depannya, bagaimana Kemapi apa yang bisa kita lakukan di Kemapi ya. Ikuti Pengaderan karena ini merupakan hal wajib. Baik itu di sisi kelembagaan dan memang kita didukung dari birokrat itu sendiri. Jadi bukan hanya ego kelembagaan yang kita bawa tetapi kita dapat dukungan juga dari birokrasi yang ada. Jadi teman-teman jika minat untuk bergabung di Kemapi, ikuti Pengaderan. Tapi sebelum ikuti Pengaderan, kita ikuti nih dulu info-infonya. Nah, ada nanti Instagramnya di bawah sini sama YouTube-nya. Apa pilih lagi tuh? Banyak sekali Miku lihat platformnya ini. Ada Kemapi. Telegram, ada Line, ada WA. Banyak sekali media sosial yang bisa kita manfaatkan. Lincah sekali memang itu menteriku di sana. Asik. Terus kan kita lihat sendiri ini minatnya orang dalam berlembaga sudah cukup menurun nih daripada yang lalu-lalu. Bagaimana cara Ata untuk mensiasati hal itu, karena di luar dari calon nanti adik-adik Ata, dari warganya sendiri saya rasa lumayan menurun nih semangatnya dalam berlembaga. Jadi bagaimana cara Ata untuk meningkatkan kembali semangat tak dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan diadakan oleh Kemapi dan juga lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Secara pandangan objektif mungkin untuk kita tahu bagaimana kelembaga tak sekarang, mungkin memang terjadi degradasi kader. Di mana partisipasi dari kader itu sedikit demi sedikit menurun karena memang ada kondisi yang memaksa itu. Ada secara 1 tahun lebih kita sudah dilanda misalnya dengan pandemi. Jadi untuk degradasi kader itu terjadi. Tapi dengan kepengurusan baru, semangat baru, insya Allah kami bisa membawa degradasi kader itu bisa menjadi peluang nantinya. Berbicara kita tentang adanya sebenarnya realita yang terjadi itu, adanya degradasi memang terjadi di kader kita. Tidak bisa kita pungkiri karena kita tahu kondisi realitas yang sekarang itu kita dilanda dengan pandemi COVID-19. Jadi kader yang dulunya sangat aktif dengan adanya kondisi pandemi sekarang kurang partisipasinya ke lembaga. Tapi di kepengurusan tak dengan kepengurusan baru, semangat baru, insya Allah nanti ke depan kita memang memanfaatkan kader dengan memanfaatkan situasi sekarang. Bukan menjadi tantangan sebenarnya sekarang, tapi bisa menjadi peluang karena kita bisa lebih menjangkau kader baik itu di Makassar maupun di daerah. Jadi dengan memanfaatkan semua yang ada, insya Allah nanti kita ada kerjasama dengan petinggi-petinggi lembaga yang ada di kita naungi untuk bagaimana kita menciptakan kader yang memang punya progresif di dalamnya, punya sifat-sifat intelektual dan mental yang memang siap untuk kita kembangkan di Kemapi itu sendiri. Terus ini kan kepengurusan masih awal, jadi kayak masih membara lah semangat. Bagaimana cara Ata untuk tetap mempertahankan semangat yang ada, di samping mempertahankan semangat kita juga tetap mempertahankan semangatnya anggota-anggota Ata. Saya teringat buku yang pernah saya baca, yang judulnya itu Ali Syariati, dari revolusi diri ke revolusi sosial. Nama penulisnya itu Ashran Salam. Saya mengutip pelajaran di buku tersebut, bagaimana kita memperbaiki diri kita sendiri sebelum kita memperbaiki masyarakat sosial. Nah, yang saya maksud di sini masyarakat sosial kita terkhusus ke pengurusan. Jadi untuk diri saya sendiri memang saya harus siapkan kapasitas saya, harus siapkan intelektual dan mental untuk saya bisa aktualisasikan nanti di kepengurusan. Jadi untuk bagaimana cara aku memperbaiki kepengurusanku ya dengan cara memperbaiki dulu diriku sendiri untuk bisa memperbaiki kepengurusan secara keseluruhan. Jadi mungkin itu yang bisa menjadi poin penting untuk bagaimana cara semangat itu kepengurusan tak. Apalagi sekarang memang terbatasi dengan jarak
adanya teman-teman yang memang ada di kampung, tapi itu bukan menjadi menjadi hambatan, tetapi bisa menjadi peluang untuk bagaimana kita memanfaatkan adanya media sosial untuk mempererat lagi hubungan kita. Mungkin itu. Iya. Terus pertanyaan yang terakhir ini, adakah saran atau kesan-pesan yang mau kita sampaikan kepada senior, warga, atau bahkan calon adik-adik tak nanti yang akan masuk di dalam keluarga mahasiswa perikanan ini? Oke. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita tidak bisa kipungkiri adanya pepatah yang mengatakan bahwa patah tumbuh hilang berganti. Adanya regenerasi kader yang memang setiap tahun itu terjadi. Iya. Adanya senior, adanya junior. Pasti itu terjadi setiap itu merupakan siklus alam itu yang terjadi. Iya. Nah, pesanku untuk para senior-senior di luar, bangun hubungan sama adik-adik di dalam, karena yang kami sebenarnya butuhkan dari senior-senior itu berupa saran, berupa pengalaman yang didapat setelah perkuliahan, itu sangat kita butuhkan di bangku kuliah dan kelembagaan. Kita sebenarnya setelah ini bukan sebenarnya awal, tapi ini merupakan tantangan yang besar untuk teman-teman mahasiswa, bagaimana kita tentang dunia kerja yang kita hadapi ke depan. Jadi ini gunanya senior, ini gunanya kita belajar di senior-senior kita belajar pengalaman, baik itu pengalaman dirinya pada saat kelembagaan dan pada saat dia bekerja. Itu pesan saya untuk senior, kita saling bekerja sama, saling kolaborasi dengan senior-senior tua untuk bagaimana kelembagaan ke depannya lebih baik. Untuk pesan saya untuk warga Kemapi sekarang, baik itu yang ada di Makassar maupun ada yang ada di daerah, kita lebih banyak komunikasi dengan adanya bantuan Zoom meeting dan Google Meet. Kita bisa jalin hubungan walaupun secara online, bukan secara virtual, secara offline, secara langsung. Secara langsung kita bisa jalin hubungan supaya kita masih tererat dengan hubungan emosional atau dan sampai dengan kondisi sekarang hubungan tak makin jauh gitu sama sesama warga. Jadi kami sebenarnya di Kampung Santai itu lebih sering adanya rapat warga supaya memang ini sebenarnya menjadi kekuatan untuk bagaimana kelembagaan tak ke depan. Warga baik, lembaga juga baik. Ya, dengan cara menyatukan emosionalnya warga dengan lembaga. Ya. Untuk pesanku lagi untuk para calon kader yang angkatan 2020, persiapkan mental tak, persiapkan otak, persiapkan fisik, semua persiapkanlah. Jadi untuk masuk di tahap pertama di Arwana ini, teman-teman yang maba 2020 persiapkan diri untuk menghadapi pengadilan ini yang insya Allah nanti ke depan dekat-dekat nih. Karena sudah ada infonya. Ada video coming soon. Tapi tunggu dulu, masih ada pertanyaanku balik, aku lupa iki. Padahal tadi mau ditutup. Kan dari adik-adikku ini sering ku dapat, kalau nanti saya ikut pengadilan, apa nanti saya dapat? Jadi bagaimana cara tak jawab itu tahu? Oke, berbicara tentang itu deh sebenarnya agak simpel jawabannya untuk menjawab bagaimana apa yang ku dapat di pengadilan atau apa yang ku dapat di kelembagaan yang masuk, Mbak. Saya mengutip perkataan dari salah satu presiden Amerika Serikat, yaitu John F. Kennedy, di mana ia mengatakan bahwa jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang engkau berikan kepada negara tersebut. Dengan pesan tersebut, sebenarnya secara kelembagaan, memang secara biologis dia tidak hidup. Kita tidak bisa pungkiri itu, tapi banyak proses-proses di dalamnya yang bisa membentuk kita, bisa membentuk soft skill maupun karakter kita. Itu yang menjadi peluang besar nanti ke depan yang bisa kita tuangkan nanti di dunia kerja. Itu menjadi peluang ataupun menjadi menjadi bahan nanti untuk ke depan. Nilai plus. Jadi mungkin untuk lebih jauh lagi mengenal bagaimana apa yang kita dapat di kelembagaan yang masuk dalam kelembagaan tersebut. Jadi saya pesanku sama teman-teman yang memang mau sekali untuk kelembagaan itu sendiri, masuk ke lembaga tersebut, masuk ke sistem tersebut supaya tahu bagaimana problematikanya di dalam. Jadi untuk tahu bagaimana keuntungannya di lembaga, ya masuk dulu di lembaga tersebut. Tapi kalau kita sendiri selama berlembaga apa saja yang kita dapat yang poin paling plus dalam diri tak, apa itu? Oke. Mungkin secara
pandangan subjektif tuh apa yang ku dapat di lembaga. Sebenarnya muaranya nanti kenapa ki harus berlembaga tuh? Sebenarnya untuk ke depan itu bagaimana relasi tak, bagaimana jejaring di senior ya, dan bagaimana hubungan sosial tak sesama warga. Sebenarnya itu di poin penting. Bagaimana jejaring tak sama relasi tak sama senior sama warga perikanan itu sendiri. Jadi dengan adanya relasi dan jejaring yang baik di kalangan kita dan masyarakat ataupun warga perikanan, itu bisa menjadi nanti peluang ke depan. Karena pasti tidak jauh berbicara prospek kerja ini tuh ke depan. Setelah kita kuliah pasti mau kerja toh. Jadi saya pesanku, perbanyak relasi sama senior, relasi sama orang-orang yang berpengaruh di perikanan, supaya nanti ke depan enak nih kerja tak. Jadi itu pesanku, perbanyak relasi sama jejaring. Iya, jadi untuk adik-adik 2020 ini yang mungkin belum menyentuh kampus, atau bahkan ada yang tidak kenal fakultasnya, seperti cerita yang saya dapat itu, marilah ikut kita pengadiran agar bisa masuk dalam keluarga mahasiswa perikanan ini. Karena bagaimana kita tahu nilai plus yang mau kita dapat kalau masuk saja ke dalam sistemnya belum kita laksanakan gitu di. Jadi untuk itu di sini kita juga mengajak kepada adik-adik untuk ikut Arwana nanti dan 2 tahap juga ke depannya. Saya rasa itu dulu untuk hari ini. Tunggu dulu sebelum kita akhiri tuh, mungkin belum ini dikenal siapa hostnya sebenarnya yang sangat cantik dekat kini pasti banyak nih. Amin. Senior yang agak terpesona ini dengan wajah ibu host ini. Baru belum perkenalkan diri toh. Jadi saya namanya Wahda, salah satu deputi dari hubungan luar. Periode ini. Sempat kita lupa Kak, saya anggota tidak mungkin lah. Astagfirullahaladzim. Jadi kita cukupkan untuk hari ini. Semoga nanti podcast kedepannya dapat mengundang pembicara yang luar biasa seperti Pak Presiden ini. Dan kita tutup sama-sama dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kode 1, face.